Bang Po yakin udah jelajahin semua spot di Blok M? Jangan ngaku anak skena dulu deh kalau belum tahu hidden gem satu ini. Di sini pesan kopi nggak perlu pakai suara, tapi lewat bahasa isyarat yang bikin pengalaman nongkrong jadi beda dan bermakna. Nggak cuma itu, kita bakal lanjut war kuliner malam paling legendaris. Saking enaknya, satu porsi dijamin gak bakal cukup. Minimal ngabisin 4 porsi baru deh bisa pulang dengan puas. Penasaran sama tempatnya? Aku bakal spill semuanya. Asal Abang Po pantengin terus cerita Jakarta sampai habis ya. Let's go! Di balik hiruk-pikuk skena Blok M, ada satu tempat yang benar-benar spesial. Namanya Sunyi. Sebuah kafe yang seluruh pegawainya, mulai dari barista, chef, sampai stafnya, adalah teman-teman disabilitas dan teman tuli yang luar biasa inspiratif. Begitu masuk ke dalam, suasana langsung berubah 180 derajat. Kita bakal disambut sama vibes indoor yang super warm. Di area kasir, pengunjung bakal langsung disapa senyum ramah dari kakak cantik yang menyambut lewat bahasa isyarat. Ya, di sini suaranya mungkin gak terdengar, tapi kehangatannya kerasa banget sampai ke hati. Abang Empo, sekarang coba aku pesan pakai bahasa isyarat ya. Abang Empo, tadi akhirnya aku udah berhasil pesan minum pakai bahasa isyarat dan ini dia tadi pesanan aku, kopi susu sunyi. Abang Empo Cerita Jakarta, sekarang saya sudah bersama Kak Aldo, owner dari Sunyi Cafe. Halo Kak Aldo, selamat malam. Halo, ya selamat malam. Kak Aldo, ini sebenarnya awal mula ide didirikannya kafe untuk teman-teman tuli itu seperti apa sih sebenarnya awalnya? Iya, jadi dulu tuh awalnya di tahun 2019 itu kan memang lagi coffee shop tuh memang sedang menjamur ya di Indonesia. Nah, waktu itu kita kepikiran gimana kalau misalkan kita bikin satu coffee shop tapi memang semua pekerja itu teman-teman disabilitas. Jadi tujuannya ialah untuk kita memperlihatkan bagaimana kemampuan yang mereka miliki dan juga prestasi yang mereka bisa tampilkan ketika mereka diberikan kesempatan di depan umum seperti itu. Terus kalau untuk pengunjungnya di sini kemarin saya kan sempat melihat-lihat tuh ada yang dari orang biasa juga dan ada beberapa juga dari teman tuli juga yang datang kemarin ya. Iya. Jadi kami juga ingin menunjukkan ya bahwa kafe kami ini inklusif, di mana semua orang itu bisa mengakses dan bisa berkunjung ke kafe ini. Seperti tadi kalau misalkan Mbak lihat, kita kan ada guiding block, di mana itu untuk mempermudah teman-teman tunanetra datang ke tempat kami. Kemudian kami juga membuat rem, di mana rem itu kami buat agar teman-teman yang menggunakan kursi roda juga bisa mampir ke tempat kami dengan bukaan pintu yang lebih lebar. Harapannya ialah semua orang dengan semua background, baik teman disabilitas maupun non disabilitas itu bisa datang berkunjung ke kafe kami seperti itu. Tapi misalnya ada nih dia belum pernah bahasa isyarat terus dia kayak takut kalau pesan itu gimana kalau misalnya buat pengunjung baru yang belum pernah kesini gitu. Nah jadi memang konsep kami ini ingin apa ya, supaya mungkin kami ingin memaksa nih teman-teman non disabilitas untuk beradaptasi ke teman-teman disabilitas. Karena kan selama ini kalau kita lihat ya, teman disabilitas harus beradaptasi kepada non disabilitas, which is mungkin
ya apa ya, mungkin ada tantangan lah untuk mereka. Nah gimana kalau kita tantangannya kita balik gitu untuk teman-teman disabilitas ya. Tapi selain itu kita juga nggak harus serta-merta menggunakan bahasa isyarat atau apa. Kami juga menyediakan alat bantu. Seperti contohnya nih ada kartu, kalau misalkan mungkin makanannya belum datang, nah mungkin kartu ini bisa diberikan gitu. Kita juga menyediakan satu alat mereka bisa menulis, jadi pelanggan pun juga bisa menulis di situ. Jadi sebenarnya cukup mudah merentet telepon, tergantung kitanya aja mau belajar apa enggak ya. Iya, betul. Nggak cuma sekedar tempat nongkrong, kafe ini jadi bukti nyata kalau keterbatasan bukan halangan untuk terus berkarya. Di sini, kita belajar cara baru buat saling memahami dalam keheningan yang bermakna. Di salah satu sudutnya, ada tembok harapan. Ratusan sticky notes warna-warni ini isinya ada doa, cita-cita, dan pesan penyemangat dari setiap orang yang pernah singgah. Menurut pemilik kafe, tembok ini sengaja dibuat sebagai jembatan doa dan motivasi agar teman disabilitas dan non-disabilitas bisa saling menguatkan satu sama lain. Selain kopi yang spesial, ada juga nih chef yang luar biasa. Lewat bahasa isyarat, kakak ini mau menyapa abang upo semua dan siap menyajikan menu andalannya buat kita hari ini. Lihat deh ketangkasannya di dapur. Wangi masakannya benar-benar semerbak. Kali ini Chef Adisa lagi nyiapin nasi ayam sambal rica yang kelihatannya sih sambalnya mantep itu. Ini dia ayam sambal rica, tadi spesial dimasakin sama Chef Adisa. Kita cobain langsung yuk. Ini dia ada ayam goreng tepung gitu, pakai sambal matah. Enak banget. Bagus. Nggak bisa berhenti makan. Jujur, hari ini aku dapat banyak banget pelajaran berharga di sini. Mulai dari serunya belajar bahasa isyarat buat pesan kopi, sampai dengerin langsung cerita dari sang owner tentang visi misi mulia di balik berdirinya kafe ini. Dari ketenangan di dalam sana, sekarang saatnya kita balik ke keriuhan jalanan Jaksel. Abang Empo, malam-malam ke Blok M gak afdol kalau kalian gak ngunjungin kuliner malam terkenal di kaki limanya, yaitu gultik. Seperti apa gultik itu dan bagaimana rasanya? Ayo kita langsung cobain aja. Di samping saya udah ada Mas Guntur, salah satu karyawan dari Gultik Portal yang terkenal banget di sekitar Bulungan. Oke Mas, selamat malam. Selamat malam. Kalau Gultik kan identik sama porsinya yang sedikit. Itu kenapa sih porsinya sedikit gitu? Oh, untuk porsinya sedikit itu ciri khas sendiri ya. Mungkin kalau di Solo, mungkin kakak pernah ke Solo itu ada yang namanya nasi kucing. Itu porsinya kan dia sedikit juga. Nah kita itu mau bawa salah satu ciri khas dari Solo juga, jadi kita bikin porsi yang sedikit. Kalau yang sepengalaman Mas selama di sini, yang paling banyak itu bisa dia pesan habis berapa porsi itu sendiri? Untuk di Gultik Portal itu paling banyak itu satu orang 24 piring. Pernah ada 24 piring itu pernah satu orang.
Empok, ini dia gultik, gulai tikungan. Jadi gulai tikungan itu dia kondimennya ada nasi putih, kuah, potongan daging, sama kerupuk. Terus dia ada juga sate-satean kayak gini. Tuh ada sate telur puyuh, sate paru, kulit, sama ini ada usus. Tinggal pilih deh yang mana. Nah, gultik itu emang dia porsinya sedikit ya, karena ini seporsi aja dia harganya cuma 10.000 aja. Jadi aku pesennya nggak cukup cuma satu, jadi aku langsung pesen 2. Langsung aja kita coba ya. Kuahnya light, tapi dia gurih, asin gurih. Ada rasa dagingnya, jadi nggak cuma sekedar rasa asin doang ya. Dia tetap ada rasa kaldunya. Ikan asin. Itu aman, sehat, dia sehat. Abang Empok, tadi kan aku cuma pesan 2 porsi ya. Tapi ternyata aku habisnya 4 porsi. Karena nggak cukup. Kalau cuma 2 tuh, apalagi tadi aku seharian ya jalan-jalan Blok M, jadi emang lapar banget. Makan gultik itu emang nggak cukup cuman 1-2 porsi. Gitu. Coba kita tanya-tanya yang lain ya, kira-kira mereka habis berapa porsi ya? Abang Empok, kalau tadi kan aku habis 4 porsi ya sendirian. Gimana kalau kita tanyain Mas sama Mbaknya nih? Kalau Mbaknya tadi habis berapa porsi? Aku habis 2 porsi. Porsi sama sate juga nggak? Enggak, karena aku udah makan sih sebelumnya, jadi 2 aja cukup. Coba kalau Mas Oke, ya. kalau Masnya berapa? Saya 6. Nah, pakai sate Sate juga? 2. Mantap. Mas sama Mbaknya udah sering makan di gultik ini nggak? Saya sering. Sering ya? Iya, Kalau Mbak ya, lumayan. Lumayan ya. Apa sih yang disuka dari gultik di sini? udah jelas enak sih. Ya, enak. Udah jelas enak, terus varian sate-satenya banyak. Oke, mantap. Kalau aku suka dagingnya empuk sih, sama kuahnya enak aja rasanya. Mantap. Makasih ya, Kak. Ya. Sama. Dari bahasa isyarat di Sunyi Cafe sampai nyobain gultik yang legendaris, Blok M benar-benar punya cara unik buat bikin kita jatuh cinta lagi sama Jakarta ya. Sampai ketemu lagi di petualangan cerita Jakarta berikutnya. Bye-bye!